Ya pemirsa, pasca banjir bandang, warga desa Sikundo, Aceh Barat masih terisolasi. Akses jalan terputus total, warga harus pertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras, mengandalkan ban sebagai pelampung. Tak katiku. Tak layak katiku lah. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakan Kabupaten Pidi Jaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk bantu mencari korban. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidi Jaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi publik ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Pusat. Pemohon Bonatua Silalahi menilai hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik. Bonatua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik, sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik, seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. 9 item ini. Satu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka. Bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Selain Nadiem, berkas perkara 3 terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Usai berkas perkaranya dilimpahkan, Nadiem akan segera disidang.
Sebelumnya, berkas perkara Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya telah lengkap atau P21 pada 10 November 2025 lalu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, usai penyerahan berkas perkara hanya tinggal menunggu jadwal sidang dan susunan hakim yang akan memimpin persidangan. Setelah dilimpahkan, prosesnya seperti apa sih Pak nantinya? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Kejaksaan Agung meyakini Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Keterlibatannya dimulai sejak kajian teknis hingga pengadaan teknologi di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Hasil penyidikan mengungkap bahwa Saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke Saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dengan mengenakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadon. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda, diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita, terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan warga sangat membutuhkan obat-obatan, pakaian, dan peralatan ibadah. Obat-obatan sangat mendesak karena warga mulai terserang gatal-gatal karena minimnya air bersih. Yang paling urgent sekarang Pak, kita telah dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak, pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua dibuat lumpur. Kemudian alat-alat ibadah, alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG yang 3 kilo ya Pak, itu perlu sangat urgent juga Pak. Hari ke-11 pasca bencana banjir bandang di Palembayan, Agam, Sumatera Barat,
Jajaran Brimopolda Sumbar berhasil menemukan jenazah wanita dengan kondisi mengenaskan. Seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam dalam keadaan terlentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas kesulitan saat proses evakuasi. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah sulit untuk dikenali. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal di dunia di Palembayan, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Mengerahkan satu peleton atau 30 personil untuk mengevakuasi mayat yang kita temukan di desa Sungai Layah ini ke menuju akses jalan raya.